Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita Dianto, NIM 4012 411144. Saya dari kelas A. Saya ingin menjelaskan tentang 3 periode perkembangan hak asasi manusia internasional atau di dunia. 3 periode yang saya ketahui, yang pertama adalah Magna Carta. Magna Carta sendiri adalah sebuah piagam yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni pada tahun 1215 oleh Raja John dari Inggris. Magna Carta dianggap sebagai tonggak lahirnya hak asasi manusia atau HAM dan konstitusi dalam suatu negara, terutama di Inggris. Oleh sebab itu, Magna Carta dianggap penting karena membatasi kekuasaan absolut dari raja di Inggris serta menegaskan bahwa tidak ada memerintah tanpa adanya kesepakatan dari para bangsawan di bawahnya. Makna Carta pada dasarnya adalah perjanjian damai antara raja yang tidak populer dan sekelompok baron pemberontak. Setelah itu adalah sejarah sedikit tentang Magna Carta. Yang pertama adalah Raja John menghadapi kerusuhan dan signifikan karena pajaknya yang besar, kegagalan militer, dan perselisihan dengan kaum bangsawan. Magna Carta merupakan respon terhadap kerusuhan ini yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan raja dan melindungi hak-hak pada baron. Baron sendiri adalah sebuah gelar bangsawan di Inggris. Setelah itu, Magna Carta memuat klausul yang membahas berbagai keluhan. Beberapa prinsip utamanya mencangkup perlindungan hak-hak gereja, perlindungan dari pemenjaraan ilegal atau habeas corpus, dan pembatasan pembayaran feudal dan pajak. Feudal sendiri adalah tanah. Setelah itu, meskipun sebagai besar ketentuan khusus Magna Carta ditunjukkan untuk menyelesaikan permasalahan pada masa itu, prinsip-prinsipnya mempunyai dampak yang bertahan lama. Hal ini sering disebut sebagai dokumen dasar dalam pengembangan pemerintahan demokrasi modern dan prinsip-prinsip hukum yang mempengaruhi dokumen konstitusi kemudian seperti Konstitusi Amerika Serikat dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Magna Carta sendiri memiliki revisi dan dampak. Magna Carta diterbitkan kembali dan direvisi beberapa kali pada abad ke-13. Seringkali sebagai respon terhadap perubahan dinamika politik, prinsip-prinsipnya terus mempengaruhi hukum dan pemerintahan Inggris dan telah menjadi referensi dalam berbagai konteks hukum dan politik selama berabad-abad. Setelah itu, Magna Carta sendiri memiliki simbol di luar dampak hukum dan politiknya. Magna Carta melambangkan gagasan bahwa mereka yang berkuasa pun harus tunduk pada hukum. Hal ini mewakili momen mendasar dalam perjuangan untuk membatasi kewenangan dan pelindungan hak-hak individu. Periode yang kedua yang saya ketahui adalah Revolusi Amerika. Revolusi Amerika adalah peristiwa penting dalam sejarah yang mengarah pada kemerdekaan Amerika Serikat dari Inggris. Berikut beberapa aspek utama dari revolusi ini yang saya ketahui. Yang pertama adalah latar belakangnya. Penindasan kolonial pada abad ke-18. Kolonial Inggris di Amerika Utara mulai merasa tertekan oleh kebijakan perpajakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris. Undang-Undang Stamp pada tahun 1765 dan Undang-Undang Teh pada tahun 1773 adalah contoh kebijakan dan yang dianggap tidak adil oleh kolonial yang menyebabkan kemarahan dan protes. Setelah itu, peristiwa penting. Beberapa peristiwa penting yang mendorong revolusi termasuk pembantaian Boston pada tahun 1770 dan insiden teh Boston pada tahun 1773, di mana para kolonialis yang marah melemparkan teh ke dalam pelabuhan Boston sebagai protes terhadap pajak teh. Selanjutnya, yang kedua adalah perjuangan dan konflik. Pernyataan kemerdekaan pada tanggal 4 Juli pada tahun 1776, Kongres Kontinental mengadopsi deklarasi kemerdekaan yang ditulis oleh Thomas Jefferson yang mengumumkan kemerdekaan koloni dari Inggris dan menyatakan prinsip-prinsip kebebasan dan hak asasi manusia. Setelah itu adalah Perang Kemerdekaan. Perang ini dimulai pada bulan April pada tahun 1775 dengan pertempuran Lexington dan Concord dan berlanjut pada hingga tahun 1783. Perang ini melibatkan banyak pertempuran besar, termasuk pertempuran Saratoga pada tahun 1777 yang merupakan titik balik penting dan pertempuran Yorktown pada tahun 1781 yang mengarah pada kemenangan akhir bagi kolonialis.
Setelah itu ada yang namanya kemenangan dan pembentukan negara. Yang pertama, Perjanjian Paris pada tahun 1783. Perjanjian ini secara resmi mengakhiri perang dan mengakui kemerdekaan Amerika Serikat. Inggris setuju untuk meninggalkan wilayah-wilayah yang mereka kuasai di Amerika. Setelah itu adalah Konstitusi Amerika Serikat. Setelah perang, Amerika Serikat menghadapi tantangan dalam membentuk pemerintahan yang efektif. Konstitusi Amerika Serikat yang diadopsi pada tahun 1787 menetapkan struktur pemerintahan yang baru dan termasuk Bill of Rights yang menjamin hak-hak dasar warga negaranya. Setelah itu adalah pengaruh dan warisan. Yang pertama, pengaruh global. Revolusi Amerika mempengaruhi banyak gerakan kemerdekaan di seluruh dunia, terutama di Eropa dan Amerika Latin. Prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi yang diungkapkan dalam Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi menjadi model bagi banyak negara lain. Yang kedua, demokrasi dan hak asasi manusia. Revolusi Amerika memperkenalkan ide-ide baru tentang pemerintahan oleh rakyat dan hak-hak individu yang kemudian mempengaruhi pemikiran politik global dan gerakan hak asasi manusia. Setelah itu, Revolusi Amerika merupakan tonggak sejarah penting yang membantu membentuk dunia modern dengan mempromosikan ide-ide demokrasi dan kebebasan individual. Yang ketiga adalah periode yang saya ketahui adalah Revolusi Prancis. Revolusi Prancis yang berlangsung dari tahun 1789 hingga tahun 1799 adalah salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah modern nih. Revolusi ini mengubah struktur politik, sosial, dan ekonomi Prancis serta mempengaruhi banyak negara lain di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa poin utama yang tentang Revolusi Prancis yang saya ketahui. Yang pertama adalah latar belakang. Ketidakpuasan sosial dan ekonomi pada akhir abad ke-18. Prancis menghadapi krisis ekonomi yang parah, termasuk utang negara yang besar, kelaparan, dan kemiskinan masyarakat. Masyarakat terbagi dalam 3 kelas, yaitu estes pertama, klerus, yang kedua adalah bangsawan, estes ketiga adalah rakyat biasa, termasuk petani, buruh, dan kelas menengah. Setelah itu, ketidakpuasan politik. Raja Louis ke-26 tidak berhasil menyelesaikan krisis utang dan ketidakstabilan sosial. Ketidakpuasan dengan monarki absolut dan struktur kekuasaan yang tidak adil semakin meningkat di kalangan rakyat. Setelah itu adalah peristiwa utamanya nih. Panggilan pertama, panggilan negara umum atau Estates General pada Mei tahun 1789. Raja Louis ke-26 memanggil Estates General untuk pertama kalinya sejak tahun 1614 untuk menangani krisis keuangan. Setelah itu yang kedua adalah pembentukan Majelis Nasional dan serangan Bastille pada tahun 1789. Estes ketiga menyatakan dirinya sebagai Majelis Nasional yang menandai awal konflik terbuka dengan monarki pada tanggal 14 Juli 1789. Masa menyerbu penjara Bastille di Paris, simbol tirani monarki yang dianggap sebagai titik awal revolusi Prancis. Setelah itu adalah yang ketiga, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Pada Agustus 1799, Majelis Nasional mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang menguraikan prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, dan hak-hak dasar. Setelah itu adalah penurunan dan eksekusi Louis 26 pada Januari 1793. Raja Louis 26 dieksekusi oleh Guillotine setelah dijadi oleh konvensi. Yang kelima adalah Reign of Terror di bawah pimpinan Maximilien Robespierre dan Komite Keselamatan Publik. Periode ini dimulai pada tahun 1793 sampai 1794. Jadi periode ini cuma 1 tahun. Ditandai oleh teror dan penindasan politik, di mana ribuan orang dieksekusi sebagai musuh revolusi. Akhir revolusi dan warisan selanjutnya. Yang pertama adalah kekuasaan Napoleon. Pada tahun 1799, revolusi berakhir dengan kudeta yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon mengangkat dirinya sebagai konsul pertama dan pada tahun 1804 ia menyatakan dirinya sebagai kaisar, mengakhiri periode revolusi dan memulai era kekaisaran Prancis. Jadi semenjak kekuasaan Napoleon, periode revolusi itu nggak ada lagi, diganti pada era kekaisaran Prancis ya guys.
Setelah itu adalah pengaruh global. Yang kedua, revolusi Prancis menyebarluaskan ide-ide tentang hak asasi manusia, kehidupan masyarakat, dan pemerintahan berbasis hukum di seluruh dunia. Ini mempengaruhi berbagai gerakan revolusi dan reformasi di Eropa dan Amerika Latin. Setelah itu yang ketiga adalah perubahan sosial dan politik. Revolusi mengakhiri sistem feudal dan monarki absolut, memperkenalkan konsep republik dan mengubah struktur sosial Prancis dengan lebih menekankan kesetaraan hukum. Revolusi Prancis merupakan peristiwa yang membentuk dasar-dasar demokrasi modern dan mempengaruhi pola pikir politik dan sosial di seluruh dunia ataupun internasional. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang 3 periode hak asasi manusia internasional atau dunia yang saya ketahui. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.